Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Kerajaan Surga itu Soal Damai Sejahtera. Saudara, saya sudah jelaskan bahwa kerajaan surga, kerajaan Allah itu tidak menyangkut hal-hal lahiriah, melainkan terkait dengan yang namanya kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Untuk mengingatkan, kita baca sekali lagi apa yang tertulis dalam Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi, sekali lagi, selain soal kebenaran, kerajaan Allah juga soal damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, hari ini kita akan bahas kerajaan surga, kerajaan Allah yang terkait dengan damai sejahtera. Saudara, kita tahu banyak orang bisa memenuhi kebutuhan lahiriahnya. Bahkan tidak sedikit yang berlebihan, berlimpah dengan harta dan materi. Pertanyaannya, apakah orang seperti ini selalu memiliki kedamaian dan ketenangan di hati? Jawabnya tentu belum tentu, saudara. Bahkan kalau mau jujur, justru banyak yang hatinya tidak tenang, gelisah, dan tidak bisa tidur. Semakin banyak harta yang dimiliki, semakin tidak tenang hatinya, semakin sulit untuk mengalami yang namanya damai sejahtera. Itulah sebabnya dikatakan kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, tapi soal damai sejahtera. Maka yang harus kita kejar bukan dunia, tetapi damai sejahtera Allah. Kenapa? Karena kalau hati bisa memiliki damai, itu berarti ada suasana surga, meskipun masih hidup di bumi. Dan kalau itu kita terus pelihara, maka kelak kita pasti akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukankah itu impian setiap kita, saudara? Saya percaya saudara pasti akan setuju. Tetapi persoalannya, apakah saudara juga mengejar damai sejahtera itu? Ataukah saudara mengejar dunia? Saudaraku, damai sejahtera dalam ayat tadi, dalam teks aslinya dipakai kata eirene. Tuhan Yesus sempat berkata di dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, di sini kita tahu bahwa damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan, yang Tuhan Yesus tinggalkan kepada kita, orang percaya, itu berbeda, bahkan bertolak belakang dengan damai sejahtera yang diberikan dunia. Dalam pengertian, damai sejahtera Allah itu melampaui segala akal, tidak tergantung dengan keadaan, tidak dipengaruhi oleh kejadian apapun juga. Itu artinya apapun yang terjadi, apapun yang dialami dalam diri kita, kita akan tetap merasakan damai sejahtera. Hati kita tetap tenang dan teduh. Seperti dituliskan dalam Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tentu itu sesuatu yang luar biasa, yang tidak melampaui segala akal saja kadang tidak dapat dijelaskan,
apalagi yang melampaui segala akal, damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang tidak tergantung dari apapun dan siapapun juga. Tentu ini tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata, tetapi harus kita alami. Harus saya katakan kita alami. Kita sebagai orang-orang percaya yang sudah diberi dan ditinggali damai sejahtera yang melampaui segala akal itu harus bisa kita nikmati. Logikanya kan begitu, saudara. Tapi faktanya bagaimana? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Makanya kita tidak boleh merasa sudah memiliki damai ketika mempunyai ini dan itu, sudah berhasil melakukan ini dan itu, mencapai ini dan itu. Tidak boleh dan memang tidak bisa. Kalau itu yang menjadi dasarnya, kalau kita mendasarkan kedamaian hati kita pada hal-hal lahiriah, maka ketika semua itu lepas dari tangan kita, ketika apa yang sudah kita peroleh hilang begitu saja, dan ini sangat mungkin, saudara, maka hati kita tidak mungkin akan mengalami damai lagi. Kita pasti akan kecewa, kita pasti akan merasa hancur, ketakutan. Itu pasti, karena tanpa sadar kita telah memberhalakan sesuatu. Kita telah menjadikan harta atau hal-hal dunia lainnya sebagai Tuhan. Maka tentu damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal tadi tidak akan menguasai hati dan pikiran kita. Hidup kita seakan seperti di neraka, saudara. Penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran, kecemasan, gelisah, dan sebagainya. Bisa saya katakan orang yang mencintai dunia itu sejatinya sedang menyembah iblis. Dan kalau kita menyembah iblis, tidak mungkin mengalami damai sejahtera Allah. Tidak mungkin ada suasana surga di dalam kehidupan kita. Hidup kita pasti tidak tenang. Maka kita harus juga mampu membedakan apa yang namanya keinginan dan kebutuhan. Punya keinginan tidak salah tentunya. Tetapi apabila kita berkata, datanglah kerajaanmu, berarti keinginan kita harus kita salibkan. Lalu keinginan Tuhan harus kita kenakan. Apakah kita tidak bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan? Hidup kita, maksud saya apabila kita tidak bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan, maka hidup kita bisa rusak, saudara. Dan jujur sering kita gagal di sini. Sebab kita semua belum sempurna dan masih harus belajar. Kita harus ingat, iblis bisa memberi apa yang manusia ingini. Tetapi Tuhan memberi yang terbaik. Saya ulang, iblis bisa memberi apa yang manusia ingini. Tetapi Tuhan memberi yang terbaik. Nah, pertanyaannya kita mau pilih yang mana? Tentu kalau ditanya kita pilih apa yang diberikan Tuhan, bukan? Tetapi faktanya tidak demikian. Banyak, bahkan kebanyakan dari kita lebih suka dengan apa yang diberikan iblis. Bahkan berusaha memperolehnya. Ironi bukan, saudara? Buktinya kita sering berjuang untuk memperoleh apa yang kita ingini, tanpa mempersoalkan apakah itu sesuai kehendak Allah atau tidak. Makanya melalui kebenaran ini, kita diingatkan dan diharapkan kita bisa tidak lagi mendasarkan damai sejahtera kita pada hal-hal duniawi. Sehingga damai sejahtera yang ditinggalkan dan diberikan Tuhan Yesus kepada kita, yang melampaui segala akal itu bisa kita alami. Sehingga kita bisa menikmati kerajaan surga, walaupun kita masih hidup di muka bumi ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.